Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Minggu Trinitatis. Yang pertama, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit naik, yang telah turun bersama-sama kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Trinitatis ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan firman Tuhan demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa ia Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi ketika itu sehingga Yohanes menekankan tentang anak Allah, tentang inkarnasi Allah dalam kekuatan logos firman-Nya yang nyata dalam diri Yesus Kristus sebagai perwujudan Allah yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Apa yang sangat krusial persoalan yang terjadi, yang dihadapi oleh orang-orang percaya ketika itu? Saudara-saudara yang kekasih, pada awalnya orang Yahudi bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus begitu nyaman bersatu beribadah di bait Allah. Tapi hari demi hari bahwasanya kehidupan dan gaya beriman orang-orang pengikut Kristus berbeda dengan orang Yahudi, sehingga mereka akhirnya dikucilkan dan tidak diperbolehkan lagi kembali beribadah di bait Allah. Persis tahun 90 setelah Kristus, orang Kristen dikeluarkan dari persekutuan yang ada di bait Allah. Anehnya, mereka bukan hanya orang biasa, tapi dalam persekutuan orang percaya kepada Yesus itu ada orang yang sungguh-sungguh tergolong dengan orang elit, orang terhormat dari kalangan Farisi. Misalnya Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Mereka termasuk orang penting dari kalangan Farisi, tapi kini mereka ikut dikucilkan. Sehingga dengan keadaan ini mereka membentuk komunitas yang baru, orang percaya kepada Yesus. Dan mereka membuka diri, membuka Injil kepada orang yang bukan hanya orang Yahudi saja. Saudara yang kekasih, dalam kaitan inilah kita lihat ada perkembangan firman Tuhan menyentuh suku bangsa yang lain, seperti orang-orang yang datang dari Yunani, orang Romawi. Itu sebabnya kalau kita melihat konsep logos, konsep firman itu bukan bersumber dari keyahudian, itu bersumber dari dunia Romawi, dunia Yunani. Berikutnya bahwasanya pemahaman anak Allah yang tadinya itu dipahami anak dewa, anak raja, anak pemimpin yang diberikan kepada anak-anak pemimpin raja-raja di dunia Romawi, hanya aneh. Mereka tidak mampu memperlihatkan, menghidupi status anak dewa, anak raja, anak pemimpin itu.
Sehingga dengan demikian Yohanes memformulasikan gagasan pemahaman teologi bahwa Allah itu adalah Allah Bapa di sorga, dan Dia telah memberikan kepercayaan penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya kepada anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus anaknya yang sempurna, pewaris roh dan kerajaan Allah yang sesungguhnya tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tidak perlu lagi dijelaskan kepada orang-orang yang berasal dari tradisi Yunani. Mereka dengan tepat, mereka dengan mudah menerimanya. Mereka dengan mudah mengimaninya dan menerima dengan baik. Dan mereka membuktikan bahwasanya semua atribut-atribut yang diberikan kepada Yesus itu betul-betul kelihatan dan dihidupi oleh Yesus. Dan semua atribut-atribut yang ada diberikan kepada anak-anak raja, anak-anak dewa, mereka tidak bisa memperlihatkan nilai itu. Dan kini dalam diri Yesus semua itu kelihatan. Dan hal itu membuat mereka sekaligus semakin memegang erat, semakin beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terjadilah penginjilan yang semakin universal. Injil Yohanes mau mengatakan bahwasanya Allah dalam nama Yesus bukan partikularis, bukan Allah yang hanya dibopong-bopong atau Allah yang hanya dilingkari oleh tradisi Yahudi, tapi Dia adalah Allah dalam nama Yesus yang universal, Allah semua ciptaan. Karena itulah istilah anak Allah yang selalu digiring, dibangun oleh Yohanes, sekaligus mau mengkritik pemahaman orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai anak Allah itu. Kini hal itu menjadi semakin kuat karena semakin mendengung di tengah-tengah masyarakat Yunani. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah kini telah terbantu untuk menyampaikan berita itu dengan pemahaman-pemahaman Yunani. Saudaraku yang kekasih, luar biasa, penginjilan kepada non-Yahudi semakin berkembang. Konsep anak Allah semakin kuat. Pemahaman Allah adalah firman yang menjadi manusia dalam arti berinkarnasi semakin nyata. Pemahaman Trinitatis semakin jelas dan nyata dipahami oleh umat ketika itu. Allah yang tadinya Allah yang membimbing bangsa Israel kini menjadi hidup bersama-sama manusia dan diri Yesus. Tapi bukan hanya dalam diri Yesus lagi, sudah lengkap dalam bentuk Roh Kudus yang diberikan Allah kepada Yesus itu, dan Roh Yesus itu telah turun kepada manusia, semakin jelas dipahami oleh orang-orang percaya ketika itu. Karena itulah Yohanes mau memformulasikan, kalau kita melihat dalam ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan kita di minggu hari ini, ayat 31 sampai 33, Yohanes mengangkat sifat kealahan daripada Yesus Kristus, bahwasanya Dia adalah bersumber dari sorgawi, yang mendengarkan berita sorgawi, yang diutus dari sorga, dan yang sekaligus mau memberitakan berita keadaan sorga terhadap orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Betapa bangganya dan luar biasanya perasaan orang-orang percaya sekalipun mereka dikucilkan saat itu. Kalau kita melihat dalam Yohanes 9 ayat 22, bahwasanya orang percaya itu dikucilkan dari persekutuan, tapi dengan adanya genggaman firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang kamu percaya itu adalah bersumber dari sorga, dan kini Dia merangkul kamu lewat Roh Kudus-Nya, membuat mereka semakin bangga dan senang bersama-sama Yesus di dalam iman dan pertumbuhan iman percaya mereka itu. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dalam ayat 34 sampai ayat 36, Yohanes berupaya untuk mengangkat pemahaman bahwasanya Yesus adalah anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus adalah anak Allah yang tinggal di dunia ini, tapi dicurahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan siapa yang percaya kepadanya
akan memperoleh pembenaran. Jelas sekali bahwasanya Injil Yohanes pada kali ini dengan turunnya Roh Kudus, dengan lengkapnya nilai trinitatis yang percaya kepada ketiga unsur ini, digenggam dengan penuh kebenaran, digenggam dengan penuh kekuatan, membuat mereka semakin yakin dibenarkan dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau memperlihatkan bahwasanya orang-orang yang terkucilkan, bahwasanya orang-orang yang terancam dalam persekutuan, yang percaya kepada Yesus, tapi Yesus menggenggam mereka. Kalau ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, yang seolah-olah karena kebenaran terkucilkan dalam satu masyarakat tertentu, dalam satu kumpulan tertentu, Roh Kudus ada membela saudara-saudara dan akan semakin merangkul. Persoalannya, maukah Anda, maukah kita membuka hati supaya hidup kita disentuh oleh kuasa Roh Kudus? Allah Bapa di sorga, Allah dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dalam Roh Kudus telah lengkap menjelaskan kuasa Allah yang dari sorga, dan kini telah turun di tengah-tengah dunia dan hidup bersama saudara-saudara dalam bentuk Roh Kudus. Kiranya Dia senantiasa menggenggam kita yang terkucilkan, yang merasa takut, yang resah, merasa dibenarkan dan betul-betul benar di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang telah menanamkan begitu indah pokok iman percaya kami. Allah Bapa di sorga yang datang dalam nama Yesus, Yesus yang menurunkan Roh Kudus-Nya, sehingga pemahaman Trinitatis lengkap buat kami, dan kami bangga. Ternyata kami orang yang mengimaninya akan dibenarkan, akan dihibur, akan didampingi, akan dicurahkan Roh Kudus yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin.